Selamat sore Tribuners, bersama saya Molly, Anda sedang menyaksikan Breaking News. Andi Syahputra Nasution melaporkan Polres Labuhan Batu dan Polda Sumatera Utara atau Sumut ke Propam Mabes Polri. Hal ini dilakukannya karena pihak kepolisian di Sumut diduga tidak profesional dalam menangani kasus penghinaan terhadap dirinya yang diduga melakukan oleh anak Bupati Labuhan Batu Selatan. Kepada Tribun Medan, Andi mengatakan kedatangannya ke Propam Mabes Polri untuk membuat laporan tentang dugaan ketidakprofesionalan penyidik Polda Sumatera Utara atas laporan Andi dari Polres Labuhan Batu yang dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. Ia menjelaskan pelimpahan kasusnya tersebut dari Polres Labuhan Batu ke Polda Sumut tanpa alasan yang jelas. Padahal di Polres Labuhan Batu kasusnya itu sudah masuk tahap penyidikan, sementara ketika dilimpahkan ke Polda Sumut, proses kasusnya itu kembali lagi menjadi tahap penyelidikan. Andi mengatakan saat laporannya diproses di Polres Labuhan Batu, dirinya percaya penuh dengan pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus penghinaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook bernama Nialim. Menurutnya, Polres Labuhan Batu dan Polda terkesan membola-bolai dirinya ketika ditanyai alasan mengapa kasusnya bisa dilimpahkan. Ia juga menyebutkan efek dari status yang dibuat oleh anak Bupati Labuhan Batu Selatan itu membuat nama baik dirinya dan keluarga tercemar. Lalu istrinya yang merupakan seorang guru honorer di Labuhan Batu Selatan juga terancam tidak diperpanjang kontraknya akibat melaporkan anak Bupati Edimin. Lebih lanjut, Andi menyebutkan bahwa saat ini laporannya telah diterima oleh unit Propam Mabes Polri. Ia pun berharap setelah laporan ini diterima, pihak kepolisian bisa menyelesaikan kasus pencemaran nama baiknya ini. Kami datang di Propam Polri ini untuk membuat laporan tentang dugaan ketidakprofesionalan penyidik Polda Sumatera Utara atas laporan saya dari Polres Labuhan Batu yang dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara. Yang awalnya status di Polres Labuhan Batu itu sudah masuk tahap penyidikan, dan tiba-tiba ketika dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara itu statusnya menjadi penyelidikan. Namun ketika saya sudah percaya dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Labuhan Batu, tapi tanpa pemberitahuan yang jelas, prosesnya itu dilimpahkan ke Polda. Bahkan penyidik Polda mengatakan berkas saya itu Polres yang melimpahkan, bukan mereka yang meminta. Namun kenyataan yang disampaikan oleh penyidik Polres Labuhan Batu, Polda yang meminta. Makanya ini saya anggap simpang siur. Alasannya saya tidak tahu. Yang jelasnya kami sudah mengalami banyak persoalan dalam persoalan ini, padahal kami adalah korban, kami adalah pelapor terkait dengan laporan saya kepada putri seorang Bupati Labuhan Batu Selatan yang mencerca saya, menghina saya di status Facebooknya pada tanggal 4 November 2021. Ini sangat jelas statusnya, dia menyebar hoax, menghina saya, terus memfitnah saya, dan efek dari ini semua juga sudah kami rasakan. Belum lagi mungkin efek dari laporan kami ini karena bapaknya juga sudah berkomentar, istri saya yang sudah 5 tahun menjadi honorer guru di Pemkab Labuhan Batu Selatan, mungkin akibat dari laporan saya ini mendapat efeknya sehingga tidak diperpanjang lagi SK sebagai gurunya, sehingga tidak bisa mengajar lagi di Labuhan Batu Selatan. Oke, Bang, ini permasalahan awalnya apa sih Bang sehingga bisa menyinggung Abang ini? Saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba buat status, kami nggak tahu. Dia tiba-tiba ngetik nama saya, langsung ini ngetik nama saya, mencaci saya, mencemooh saya, ngatain saya bencong. Saya udah punya anak istri loh. Saya juga punya keluarga yang khawatir terhadap persoalan ini. Saya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba membuat status ini. Ya kalau memang saya ada hutang, seperti pernyataan ayahnya, silakan laporkan. Tapi apa yang disebutkan oleh anaknya di sini semua, ini termasuk merusak psikologi kami, merusak kenyamanan kami. Apalagi ayahnya adalah bupati dan salah satu ketua ormas di Labuhan Batu Selatan. Maka dari itu kami tidak merasa senang. Anak saya bawa yang sudah kelas 1 SD sampai tidak sekolah dalam waktu 2 minggu ini. Artinya saya tidak nyaman di Labuhan Selatan karena persoalan-persoalan ini.
untuk abang sendiri ada hubungan apa bang dengan Kami hanya satu kampung. Bapaknya jadi Bupati Labuhan Batu Selatan. Selebihnya tidak ada. Kami bukan hubungan bersaudara, hanya satu kampung, saling kenal. Saya juga nggak tahu ini kenapa bisa terjadi. Bang? Alhamdulillah diterima, laporan kami juga sudah diterima. Mudah-mudahan dugaan saya terhadap penyidik Polda Sumatera Utara dan penyidik Polres Labuhan Batu serta mungkin ketersengkongkolan mereka terhadap laporan saya ini bisa diselesaikan. Kami sudah capek bang, jarak dari kampung saya ke Polda Sumatera Utara itu ada 300 km lebih, apalagi jarak dari Sumatera Utara ke Jakarta ini juga sangat jauh. Istri saya sudah penuh dengan kekhawatiran. Jadi intinya harapan kami, tolong Pak, kami tidak tahu lagi mencari keadilan kemana. Kami sudah laporkan ini di Polres Sumatera Utara. Kenapa kalau memang mau dilimpahkan dari awal dilakukan proses? Kenapa tidak dari awal dilimpahkan ke Polda Sumatera Utara? Nah, kenapa ketika tanggal 29 Desember 2021 sudah dipegang oleh Polda Sumatera Utara, sampai hari ini statusnya masih penyelidikan? Ini menjadi tanda tanya besar. Saya Sebelumnya, berkaitan dengan masalah ini, diduga anak Bupati Labusel, pemilik akun Facebook bernama Nialim, mengunggah kalimat sindiran terhadap Andi Syaputra Nasution. Adapun kata-kata yang diunggah Nialim itu yakni menyertakan nama Andi Syaputra Nasution dengan jelas. Nialim menyinggung persoalan utang dan mengata-ngatai Andi. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.